Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda pengajaran 8, yaitu pembelajarannya wewengkong tempat kuring matuh atau daerah tempat tinggalku. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang disampaikan hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sesuai tema tadi. Kita akan belajar tentang wewengkong. Wewengkong itu artinya percakapan. Percakapan itu dilakukannya dengan 2 orang atau lebih. Kita lihat contoh sebagai berikut. Ada di halaman 100 ya. Yang pertama, membaca percakapan tentang mudik lebaran. Di sini ada obrolan tentang obrolan mudik lebaran yang dilakukan oleh Rahma dan Gilang. Kita coba baca bareng-bareng ya. Rahma keur ngobrol jeung Gilang, kieu obrolanna teh. Rahma, ari Gilang teh urang mana? Gilang, ari abdi mah urang Depok. Apan dilahirkeunana ge di dieu? Ari emak jeung bapa aslina ti Bogor. Paingan nyaritana sok ku bahasa Sunda wae, ari aya turunanana Bogor mah. Apan di imah ge nyaritana sok ku bahasa Sunda, ari Rahma urang mana? Abdi mah urang Sukabumi, emak asli ti Sukabumi, ari bapa asalna ti Rajapolah. Ari Rajapolah teh di mana? Di Tasikmalaya. Oh, anu kasohor hasil karajinanana nya. Nya karajinana anyaman. Kaasup samak deui. Ari pindahna ka Depok ti iraha. Basa abdi naek ka kelas 3. Gilang osok remen ka Bogor. Nya osok atuh, utamana ari lebaran. Apan di ditu aya keneh nini jeung Aki. Deket tuh da ti Depok ka Bogor mah. Ari rek lebaran, Rahma sok mudik ka mana? Nah, dalam teks tersebut ada kata-kata yang digarisbawahi. Yang pertama ada paingan. Paingan nyaritana sok ku bahasa Sunda wae. Nah, itu artinya pantas saja. Jadi pantas saja bicaranya selalu bahasa Sunda wae. Lalu ada kasohor. Oh, anu kasohor hasil karajinanana nya. Kasohor ini artinya terkenal. Lalu ada samak. Samak itu tikar. Lalu ada remen. Remen itu sering. Gilang osok remen ke Bogor. Nah, itu pertanyaannya Gilang sering main ke Bogor. Lalu ada osok. Osok itu suka atau suka melakukannya. Nya osok atuh ia suka melakukannya untuk mudik ke Bogor. Lalu kita lanjut. Ada Rahma, ka Sukabumi heula dina poe lebaran kadua terus ka Bandung. Resep atuh, resep nama resep da arek kumpul jeung dulur-dulur ngan hoream di jalana. Nah, make hoream sok macet tuh da ti Depok ka Sukabumi ge tampolana tepi ka 7 jam. Usumna macet tuh da ari rek lebaran mah sabab loba nu mudik. Ari Gilang mah tara kabagian macetnya. Nyatara atuh apan ka Bogor teh sok kana kareta api ngan panumpangna sok padet. Nya apan batur ge sarua rek mudik. Ari keur usum mudik mah penduduk Depok teh ngurangan. Apan warga Depok mah loba anu ngumbara ti daerah sejen. Kawas Rahmanya, ah Gilang ge sarua wae apan aslina mah urang Bogor. Komo babaturan urang mah loba anu urang jarauh. Anu asalna ti Peuntas ge lobanya, loba deui. Nah, dari teks ini juga ada kata-kata yang digarisbawahi. Yang pertama ada hoream. Ngan hoream di jalan. Hoream di sini artinya malas untuk melakukannya. Jadi malas untuk macet-macetannya di jalan. Lalu ada tampolan. Tampolan ini kadang-kadang ada kalanya. Jadi dari Depok ke Sukabumi kadang-kadang sampai 7 jam.
Lalu ada pentas. Pentas itu seberang daerah di Pulau Jawa. Lalu yang selanjutnya ada menyebutkan nama barang dari suatu daerah. Seperti dalam teks tadi disebutkan bahwa daerah Raja Pola itu terkenal karena kerajinan anyamannya. Nah, di daerah lain pun ada barang khas yang merupakan hasil produknya sendiri. Ya, sebagai berikut ya contohnya. Ada kerajinan di Peradan Purwakarta. Selanjutnya ada dari Sumedang. Cipacing ada di Sumedang. Lalu ada sepatu di Cibaduyut, Bandung. Selanjutnya ada jaket kulit ya, ini dari Sukaregang dari Garut. Lalu yang selanjutnya ada dari Purwakarta. Nah, setiap daerah ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu selanjutnya mencari kata pada kalimat, kata kerja pada kalimat. Di dalam bahasa Sunda ini kata kerja itu disebut kecapagawean, yaitu kata yang menunjukkan kegiatan atau gerak laku manusia atau makhluk lainnya. Contohnya kecapagawean dahar. Dahar itu dalam artian bahasa Indonesianya makan ya. Maca itu membaca, sare itu tidur, ulin itu bermain, nulis menulis, nyung memelihara, meli itu membeli, dan masih banyak lainnya. Kecap pagawean atau dalam bahasa Sunda dalam bahasa Indonesianya kata kerja. Lalu menyebutkan nama perkakas. Barang-barang atau perkakas rumah tangga sudah banyak yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang ini banyak perkakas yang menggunakan listrik, tapi beda dengan zaman dahulu. Bisa dilihat di gambar yang pertama ini. Zaman dahulu paranting listrika itu menggunakan arang, tapi di zaman sekarang sudah menggunakan listrik. Lalu yang selanjutnya ada paranti masak. Di gambar pertama itu ada hau. Nah, orang-orang zaman dulu ini masaknya menggunakan hau, tapi sekarang sudah menggunakan hau itu bisa disebut juga hau atau tungku. Lalu yang sekarang ini menggunakan sudah kompor gas ya. Sebelum kompor gas ini ada kompor minyak dulu, lalu ke kompor gas. Terus ada lagi paranti nyeseh. Nah, paranti nyeseh itu dulu zaman dahulu ini orang-orang itu nyucinya disikat. Tapi untuk zaman-zaman sekarang sudah ada mesin cuci. Lalu paranti ngalembutkeun samara. Samara itu bumbu ya, paranti ngalembutkeun samara bumbu. Yang pertama ada cobek. Zaman dahulu itu kita ngalembutkeun samara, ngalembutkeun bumbu menggunakan cobek, tapi sekarang dengan seiring berkembangnya zaman sudah menggunakan blender. Nah, selanjutnya ada menggunakan bahasa ragam loma dan ragam hormat. Nah, di sini bisa kalian baca di teksnya ada tentang ragam loma dan ragam hormat. Yang pertama, Rangga boga sapatu anyar, sapatu kulit menang meuli ti Cibaduyut. Jaki teu percayaeun lamun eta sapatu menang meuli ti Cibaduyut. Rangga ngayakinkeun Jaki yen eta sapatu nya meuli ti Cibaduyut. Cek Rangga, bener ieu mah menang meuli ti Cibaduyut, kamari meulina oge jeung Teh Yanti. Ragam loma. Ragam loma itu untuk ke teman sebaya. Kalau ragam hormat itu ke yang lebih dewasa. Cek Rangga, laras ieu mah kengeng meser ti Cibaduyut, kamari meserna oge sareng Teh Yanti. Jadi pengucapannya lebih lembut untuk yang ragam hormat. Kalau yang ragam loma seperti biasa kita berbicara ke teman. Lalu ada teks yang kedua, Wening ngabejaan Rani, yen Rani ku ibu kepala sekolah dipiwarang ka kantor. Rani teu percayaeun disangka Wening heureuy. Wening ngayakinkeun Rani yen Rani bener disaur ku ibu kepala sekolah. Untuk ragam lomanya, cek Wening beneran bieu Rani dititah ka kantor ku ibu kepala sekolah.
kuring mah teu bohong. Tah, tanyakeun ka Nurul. Untuk ragam hormatnya, leres ran nembe Rani dipiwarang ka kantor ke ibu kepala sekolah. Abdi mah teu bohong tah, taroskeun ka Nurul. Nah, jadi beda pengucapannya untuk ke yang lebih dewasa dan ke teman. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk tugasnya ada tugas 2 di halaman 104, silahkan dikerjakan lalu dikirimkan, difotokan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum